pencerahannya. Terima kasih. Baik, sudah bisa saya tangkap pertanyaannya. Pak Jamal belum hadir. Terima kasih, Pak. Bu Ratna, izin satu lagi mungkin bisa bertanya. Ya. Iya, Pak Zubair silakan Ya. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh moderator. Ya, salam takdim kami kepada Bapak dosen pembina mata kuliah ini dan salam hormat kepada teman-teman semua. Sedikit yang saya mau tanyakan kepada pemateri. Ada slogan yang terkenal di Muhammadiyah tentang TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Ya, di awal-awal terbentuknya organisasi ini, bagaimana kira-kira respon masyarakat, ya, masyarakat Indonesia, ya, utamanya ya kaum tradisional yang mungkin sangat anti dengan slogan-slogan seperti itu. Ya, sama dengan sekarang berbicara tentang masalah bid'ah, ya itu pada antipati, ya, bahkan sampai ya memberikan julukan-julukan kepada saudara-saudara kita, wah ini Wahabi, ini apa dan sebagainya. Padahal ya slogan ini sudah lama dikembangkan oleh Muhammadiyah. Jadi kira-kira tantangan yang seperti itu bagaimana dihadapi oleh Muhammadiyah setelah Muhammadiyah ini eksis ya sebagai sebuah organisasi masyarakat di tengah masyarakat Indonesia. Ini sedikit barangkali Bu Wasri ya, minta penjelasannya bagaimana sehingga ini akhirnya bisa 100 tahun lebih ya, 1912 sekarang 2023 ya. Saya kira ini ya sedikit pertanyaan ya, minta penjelasannya. Makasih Bu Wasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, 3 dulu Ibu Ratna. Untuk Bapak Ibu pada hari ini sudah bertanya, saya kembalikan kepada Ibu Wasri untuk memberikan tanggapan. Tadi ada dari Pak Hamsan, beliau itu memberikan tanggapan saja atau masukan, kemudian ada tadi pertanyaan dari Bapak Samsul dan juga Bapak Zubair. Saya silakan. Baik, saya langsung saja ya tanggapi. Yang pertama dari Pak Hamsan, masukannya Masya Allah. Ini menjadi masukan yang berarti ya. Memang saya menyadari itu bahwa saya kurang banyak memasukkan tokoh-tokoh tambahan di dalam makalah saya, karena tadinya saya berpikir yang dikaji itu fokus kepada bagaimana eksistensi kiprah Muhammadiyah. Kalau tokoh mungkin saya masukkan beberapa saja, tapi itu tidak ada masalah. Itu menjadi sebuah masukan yang berarti. Insya Allah akan saya perhatikan. Jika masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki, maka saya akan jadikan ini sebagai sebuah masukan yang berarti. Begitu ya Pak Hamdan. Insya Allah saya tindak lanjuti ini masukannya. Ya, selanjutnya dari Pak Syamsul Hidayat. Pak Syamsul Hidayat bertanya kepada pemakalah, apakah Muhammadiyah bisa menjaga keutuhan bangsa dengan latar belakang banyaknya kontroversi yang ada di negara lain, negara-negara Islam yang lain juga, bagaimana kiprah organisasi yang ada di negara-negara tersebut sampai hari ini banyak meninggalkan kontroversi. Nah, di Indonesia apakah Muhammadiyah bisa menjaga keutuhan bangsa? Saya insya Allah optimis bisa, karena terbukti 1 abad itu bukan waktu yang singkat untuk menempa dirinya sendiri organisasi ini sehingga bisa bertahan di tengah pergantian situasi dinamika bangsa Indonesia dan pergolakan dunia.
dan Muhammadiyah masih bisa eksis sampai hari ini dan bahkan gaungnya semakin besar. Karena landasan dari berdirinya organisasi ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu memang sudah menjadi jaminan dari Allah sendiri ya, bahwa itu akan terjaga asalkan kita bisa berpegang kepada dua pedoman tersebut. Dan pendapat saya optimis insya Allah Muhammadiyah bisa tetap memainkan perannya menjaga keutuhan bangsa, insya Allah. Pak Samsul juga doakan lah, mudah-mudahan bisa tetap eksis. Ya, selanjutnya dari Pak Zubair, ada TBC. Tadinya saya pikir ini TBC ini tuberkulosis, ternyata ya tahayul, bidah, dan khurafat. Ya, saya kira kalau Bapak bertanya kepada saya bagaimana tanggapan pemakala pada masa itu, tentu saya tidak bisa menjawab karena saya juga belum lahir, Pak. Tetapi berdasarkan informasi sejarah yang kita baca, kemudian banyaknya juga literatur yang menunjukkan bagaimana keberadaan Muhammadiyah pada masa itu, tentu saja itu kontroversi pada masa itu ketika lahirnya Muhammadiyah. Tetapi dengan kecerdasan dan semangat pantang menyerah dari pendirinya, sehingga yang dikhawatirkan itu sedikit demi sedikit bisa terkikis, tetap bisa diterima, walaupun juga terdapat banyak tanggapan miring, tanggapan negatif, tetapi saya yakin karena ini sudah memberikan pengaruh yang luar biasa dan dampaknya kita rasakan sampai hari ini, penerimaannya bisa diterima walaupun pada masa itu mungkin belum 100% diterima. Itu saja mungkin jawaban dari saya. Selebihnya mudah-mudahan Pak dosen bisa membantu mengarahkan kita, memberikan lagi pencerahan tentang bagaimana makalah saya yang saya susun ini dan bagaimana sebenarnya sih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini bisa terjawab. Kalau masih kurang Pak, nanti Pak dosen yang lanjutkan atau juga teman-teman yang lain bisa membantu memberikan tanggapannya. Saya langsung persilakan ini. Silakan. Pak Yakub mungkin. Atau Ya, Ibu Ratna, Ibu Rahma. Kembalikan ke penanya. Ya. Bagaimana penanya? Ya, Pak Hamzah kan tadi usul. Pak Samsul dan Pak Subair ada tanggapan balik, Pak. Aduh. Ya, bagaimana Pak Zubair atau Pak Hamsan, Pak Samsul? Sedikit tambahan, Baik. Kalau dari izin Pak Bu Wasri, Ya. saya hanya sedikit selalu melihat ke topik, insyaallah dibahas. Tapi yang menarik dari pertanyaan Pak Samsul ya, saya menarik juga pertanyaan beliau yang menarik tentang organisasi. Artinya kan Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat bahwasanya kondisi Indonesia pada saat sebelum merdeka dan juga setelah merdeka ternyata ada kekeliruan, ada hal yang tidak cocok, yang tidak pas, termasuk TBC tadi yang dibahas. Ini mesti diluruskan ini. Nah, itu dari segi pendidikan agama ya. Satu pembahasan yang kita ini lihat. Setelah itu ya didukunglah, Pak, ini tidak mesti dilihat saja, ini harus dibuat organisasi ini. Pemahaman yang dimiliki oleh Kiai Ahmad Dahlan, harus direspon, ini dibuat organisasi. Dari organisasi lahir inilah tarik tokohnya siapa yang mendukung ini. Ini diangkat ini. Termasuk tadi kalau Pak Samsul, saya belum literasinya belum sampai ke sana, termasuk organisasi yang sifatnya setiap negara ya. Tapi menarik kita angkat juga itu pembahasannya. Yang saya tekankan di sini itu modal niat dasar, kemauan besar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, melihat kondisi itu, dan yang paling didasari sekali itu TBC kayaknya itu. Itu yang akhirnya niat pertama itu yang dibangunkan pendidikan. Kalau tidak salah, Prof, teman-teman izin diluruskan, sekolah. Dari sekolah ini pendidikan agama ya mungkin lebih diperbesar lagi organisasi